Dengan ini, saya Teddy Sugianto, selaku Ketua Umum Perhimpunan INTI, menyampaikan sebagai berikut. Mengingat situasi pandemi dan penularan COVID-19. Woi, video iki lagi rame. Apa maneh nang kalangan wong-wong Tionghoa. Apa isine? Setontok nae sik. Keselamatan bersama khususnya keluarga di rumah. Kami menghimbau perayaan Tahun Baru Imlek 2572 pada tanggal 12 Februari 2021 mendatang. Kiranya dapat dilakukan secara virtual. Sopo sih inti ku kok ngelarang-larang wong Imlekan? Wes, ayo awak dhewe parani sik ayo. Ketua Inti Surabaya. Tapi berhubung hari ini orangnya masih ngadain baksos di Yayasan Dharma Warga Surabaya, awak dhewe kudu melok sih baksos sih. Kaya apa? Tonton terus sampai entek. Jadi tonton to ya. Aja lali subscribe karo like. Share nang kanca-kanca Surabaya. Sambil nungguin Ketua Inti Surabaya yang jadi panitia baksos, delok-delok sih baksosnya kayak apa? Di mana-mana sekarang yang menguasai di Cina, bos-bos di Cina. Cari sopo kabeh wong Cina sugih. Padha ae rek. Dadi wis gak usah iri-irian maneh. Nah, ini loh yang namanya Pak Richard Susanto, Ketua Perhimpunan Indonesia Tionghoa Surabaya. Ayo, awak dhewe takok-takok irek. Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau yang dikenal dengan INTI didirikan tanggal 10 Februari 99. Organisasi ini lahir dari reformasi 98. Organisasi ini adalah menyelesaikan permasalahan bangsa ini, khususnya etnis Tionghoa. Nah, sejak itu sudah banyak hal yang telah dilakukan, permasalahan-permasalahan Tionghoa sudah diselesaikan. Nah, sejak itu kita tidak berhenti. Selanjutnya bahwa kita sebagai etnis Tionghoa yang hidup di Indonesia, kita bersama-sama dengan komponen bangsa yang lain, kita bersama-sama membangun negara kita tercinta ini. Itu yang disampaikan. Dan mungkin sedikit penjelasan dari kenapa namanya Perhimpunan Indonesia Tionghoa, bukan Tionghoa Indonesia. Kita menempatkan Indonesia di depan. Jadi Indonesia, jadi kita memilih Indonesia sebagai negara kita. Makanya kita taruh di depan. Jadi kita sudah sepakat kita memilih Indonesia sebagai negara kita. Nah, kalau Tionghoanya di belakang, kita tidak bisa memilih. Karena itu adalah takdir dari atas. Jadi kita mungkin bisa dilahirkan sebagai Tionghoa, sebagai Jawa, sebagai Madura, kita tidak bisa milih. Betul. Jadi kita sudah sepakat memilih Indonesia. Jadi kita pun bisa, Tionghoa kita bisa memilih mau di Hong Kong, di Singapura. Tapi tidak, kita sudah memilih Indonesia, kita lahir, hidup di Indonesia. Jadi kita akan berkarya dan membangun negara ini. Nah, untuk mengenai himbauan dari INTI itu, apa nanti nggak takut adanya polemik, Pak? Jadi polemik, misal pedagang tahunan yang menjual pernak-pernik Imlek, menjual angpau, Ya. itu gimana Pak dampaknya kira-kira? Kami kan bukan menghimbau tidak boleh merayakan, tapi kita sendiri hanya
menghimbau kerumunan. Pada hari ini pembelian itu ya kita yang tadi diutarakan, perubahan perilaku berbisnis juga mengalami perubahan. Yang biasanya offline, sekarang sudah online itu mulai masif, baik online di marketplace atau yang by WA. Jadi kita harus mengikuti perubahan, kalau enggak kita akan tergerus zaman ya, tergerus zaman. Walaupun mungkin ada kitanya yang nggak bisa ngikutin, misalnya gaptek, atau ada usaha tertentu yang mungkin belum bisa tersentuh, tidak bisa dilakukan. Saya lihat sekarang semua belanja juga bisa, pernik-pernik sudah dijual di online shop, ya kan, bisa mereka. Bukan, kita tidak mendukung. Makanan sama, kita pesan GoFood, apa semua sekarang sudah rame. Jadi kita nggak boleh, kita rayakan. Ya itu tadi, kita bisa menahan diri. Nah, apa yang tidak berdampak sih bisnis hari ini? Betul. Semua berdampak. Yo bener juga sih, dia ono bisnis yang gak kena dampak COVID iki. Lek ngono, ayo awak dewi dolen nang salah satu tempat perbelanjaan di Surabaya Utara yang biasanya sering dikunjungi orang-orang Tionghoa, apalagi pada saat Imlek, di mana mereka sering belanja pernak-pernik Tionghoa di sini. Terus mari ngono awak dewi takok-takoki. Ayo. Gimana pas corona ini? Ya, sepi lain. Sepi ya? Ya. Imlek kan gini biasanya rame ya? Iya, biasanya rame. Cuma hari Minggu ini ya lumayan sedikit rame, tapi tidak bisa kembali seperti dulu. Nggak bisa ya? Agak baru naik turun lagi. Soal baru ini kan lagi PSBB. Terus harapannya apa? Ya mudah-mudahan bisa kembali lagi lah. Bisa Bisa kembali bayar, ya. Bisa gitu orangnya sudah bisa bayar setan bisa. Dan ingin dipotong-potong kasih, dan gitu nggak bisa orang. Banyakan wis mengeluh. Ya di bawah kan banyak tutup. Banyak yang tutup? Iya. Kalau ini masih ada ya? Masih? Ini harus tutup sana, memang mau tutup nggak dikasih. Ya mudah-mudahan bisa kembali lah. Iya. Kalau makanan sih oke-oke aja. Untuk apa maksudnya customer sih ya banyak kan ya suka pulang sih ya, makan sini lebih sedikit daripada biasa. Tapi kalau sama sebelum COVID ada bedanya? Oh ya jauh. Oh ya sekarang sih ya, dulu sih ya paling 30%, sekarang udah perlahan-lahan 50%. Cuma semenjak PSBB ini ya agak menurun dikit lah. Sudah tahu nggak himbauannya Perhimpunan Indonesia Tionghoa supaya kalau Imlekan itu jangan ke rumah-rumah saudara gitu. Iya, Tidak pernah dengar? Tidak, polanya kita orang itu tidak. Sorry ya bos, nggak melo perhimpunan kok gitu ya, wis anu netral lah kita. Nanti misalnya kita sendiri pun tahu toh, apalagi COVID ini aku dewe dak wani makan apa itu. Mamaku jangan ngumpul lah, dak wani. Jadi memang ada himbauan atau nggak ada himbauan tetap jaga ya? Tidak mau makan. Udah planning kita orang nggak mau kumpul sama keluarga. Bahkan kita orang itu saudara, aku wis ngomong di mama, sorry, aku tidak bisa ngumpul. Ya toh, bukan menghina kayak apa, ya sorry ya mas, wis ngomong gitu. Tidak mau ngumpul, habis dulu dewe ya tidak mau ngumpul. Bukan tidak mau ngumpul apa ya, takut ya terbukti ya, COVID ini ya, memang benar-benar ada. Benar-benar ada. Tapi nanti kalau satu kena kan keluarga semua harus. Kasihan, kita orang sih mati tidak apa nih dono virusnya. Lebih baik wis kita sendiri jaga protokol kesehatan isi itu toh. Gimana pas COVID ini ya? Ya agak berkurang. Berkurang banyak apa sedikit? Kalau makanan sih ya nggak gitu ya, kecuali kalau yang lainnya selain makanan baru. Tapi yang lain tuh seperti toko kain, toko apa kan nggak begitu. Yang biasanya yang laku kan makanan gitu loh. Udah pernah dengar nggak himbauan dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa kalau tahun ini sebaiknya jangan merayakan Imlek? Oh iya, pernah dari koran. Tanggapan AI gimana?
Ya lebih baik gitulah. Lebih baik gitu. Jauh untuk sementara ya kita menjauhkan diri dari kerumunan, kita jaga prokes supaya enggak COVID-nya malah bertambah. Berarti tahun Untuk ini, sementara enggak masalah sih. berarti tahun ini aku nggak ngerayain Imlek gitu. Enggak sih. Anak-anak takut. Takut. Iya. Kalau tahun lalu kemana? Kalau tahun lalu kumpul-kumpul keluarga, biasanya makan-makan gitu. Berarti sekarang enggak ya? Enggak. Biar coronanya nggak tambah banyak. Iya lagi betul, biar hilang Ya? Biar hilang. coronanya. Amin. Yo ngene iki lho rek, wong-wong Surabaya kesadaran dirine cukup tinggi. Ayo rek, awak dhewe kudu gawe contoh karo sing liyane. Mbak, gimana tahun ini sepi tak? Sepi Sepi. Sepi Sama tahun banget. lalu beda? beda jauh. Beda jauh. Terus bosnya piye? Bose ya wis ngono wis tahu toh keadaane. Wis sudah tahu keadaane. Lu ditekani saat pam rek, ya wis. Ojo ngliput maneh. Mangkae sing mang iki gak tak sebut panggone nang ndi. Tapi kon-kon arek Surabaya pasti pada ero do panggone nang ndi. Hahaha. Ya wis rek, gak apa-apa lah awak dhewe meloki himbauan-himbauan sing positif lan bermanfaat gawe kabeh wong. Karena seperti fakta-fakta yang berada di lapangan, angka COVID-19 ini semakin tinggi dan mau tidak mau harus ditekan laju perkembangannya. Siapa yang bisa berperan? Ya kon-kon iki rek. Tahan dhisik yo, nek ancen kepeksa metu lan kumpul-kumpul, tetap patuhi protokol kesehatan. 3M. Mencuci tangan sesering mungkin, memakai masker dan menjaga jarak. Yo wis rek ngono ae. Ojo lali subscribe yo. Share nang gone arek Surabaya sing liyane. Dan ono video-video awak dhewe selanjutnya. Stay tuned Surabaya people.